Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pemikiran, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu ini diberikan kepada saya. Saya selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Ini mungkin kepada para seniman, kemudian dan pada Mada Pujangga ya. Ini reward saja karena memang di SMA 1 anak-anak kami banyak punya talenta, apalagi di bidang seni. Salah satunya juga Ketua OSIS dari SMA 1 Pekanbaru telah mewakili Riau dalam bedah buku yang dikarang oleh Muhammad Taufik Hidayatullah. Itu dengan judul bukunya Ketika Nalar Berbicara. Itu mewakili Riau. Dan di tingkat nasional dia dapat juara 3. Salah satu yang sudah punya talenta di SMA 1 Pekanbaru. Apalagi musikalisasi puisi sudah 3 kali bertahan mendapat juara 1 tingkat nasional. Mungkin supaya lebih dikenal lagi oleh para peserta didik kami, ini kepada reward saja kepada RTV atau Bapak Rida Kali Amsi. Mungkin pada tanggal 28 Oktober, kalau kini kan udah lewat Pak bulan bahasa. Mungkin tahun depan dalam 28 Oktober kami meminta kepada para seniman atau ini datanglah ke SMA 1 untuk memperkenalkan diri. Oh ini para seniman kita yang ada di Riau. Jadi dengan ada perkenalan itu mungkin menambah motivasi lagi kepada siswa kami. Mungkin ada lagi regenerasi dari Taufik sebelum yang saya sudah Taufik gitu. Karena Taufik ini salah satu ketua OSIS yang punya talenta. Dan sekarang dia masih baru pulang dari Jakarta, itu mendapat ikut LSI OSIS, dia termasuk juga dalam kategori yang berprestasi. Mungkin itu kepada Bapak, mudah-mudahan untuk tahun depan pada bulan bahasa 28 Oktober, para seniman kunjungilah kami ke SMA 1 Pekanbaru. Terima kasih, hanya itu dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu. Ya, menarik sekali. Jadi undangan terbuka untuk para seniman dan sastrawan untuk bisa ke SMU 1. Ya, Pak Usnu, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya jadi ingat dulu kawan-kawan di DKR kalau tak salah punya program masuk sekolah. Apa namanya itu? Ya, Hang Kaprawi ya? Sastrawan masuk sekolah pokoknya. Nah, agaknya nanti karena kemarin waktu Hari Puisi beberapa komunitas melakukan kegiatan termasuk mengunjungi seniman-seniman yang sudah sepuh misalnya. Nah, besok kalau memang kita ingin menggerakkan, kita tangkap rangkaiannya Hari Puisi dan Hari Bahasa itu mengunjungi sekolah-sekolah, termasuk kita prioritaskan SMA 1 itu. Insya Allah ya. Baik, kita undang lagi ke forum untuk diskusi kita, bagaimana mendemamkan puisi ini di sekolah-sekolah. Salah satu media yang efektif menurut saya adalah musikalisasi puisi, selain mungkin teatrikalis puisi, entah dramatisasi puisi dan lain-lain. Tetapi genre yang paling banyak dilakukan sekarang dan mudah, saya kira mudah dalam tanda kutip lah mereka dan dekat dengan mereka. Musik itu dekat dengan dunia remaja gitu, dan mereka mencerna puisi melalui musik. Dulu saya sempat diminta mengasuh rubrik ekspresi di Riau Pos itu, kemudian karya-karyanya saya ulas. Itu yang lahir pengarang-pengarang atau penyair yang hari ini lahir itu kebanyakan memang alumnus dalam tanda kutip ekspresi itu. Misalnya Bambang Karyawan itu dulu mampir di sana, Ahmad Ijazi itu mampir di sana. Kemudian siapa lagi banyak ya saya kira yang singgah di situ, kemudian karyanya sekarang matang begitu. Artinya media atau tempat mereka berekspresi itu sebenarnya sudah ada ruang-ruang itu. Sekarang ekspresi juga tetap ada di Riau Pos. Kawan-kawan yang menulis, yang remaja bisa mengirimkan ke sana, yang kemudian kalau memang karyanya sudah matang itu bisa mengirimkannya ke rubrik budaya. Saya kira ruang-ruang itu banyak, dan kalau memungkinkan di SMA 1 kenapa tidak misalnya membuat ekskul menulis kreatif begitu. Kan belum ada Bu ya?
belum ada. Ya, kenapa tidak di sekolah-sekolah yang lain mungkin membuat ekskul menulis kreatif. Saya kira para sastrawan ini banyak waktunya untuk bisa datang ke sekolah mengajarkan itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Marhalim Zaini adalah juga seorang penulis dan sastrawan. Ada yang ingin ditanggapi, Pak Usnu? Ya, itu menarik yang terakhir itu ya. Ekskul untuk menulis kreatif. Ini menurut saya, walaupun ada organisasi yang mencobanya seperti Forum Lingkar Pena, tetapi kalau masing-masing sekolah hendak mengadakan, itu juga menarik. Karena kawan-kawan sastrawan dan seniman itu sangat senang sekali untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman untuk itu. Mungkin bisa jadi antara 6 sampai 10 kali pertemuan sudah akan bisa menghasilkan siswa-siswa yang mencoba untuk menulis. Apakah itu puisi, cerpen, termasuk juga surat pembaca boleh juga. Ya, tapi kemampuan untuk menulis itu sangat penting. Karena untuk menjaga kewibawaan daerah kita sebagai daerah tamannya para penulis, Bustanul Katibin, itu memang harus ada mereka-mereka yang menekuni dunia kepenulisan dan dunia kreatif yang disampaikan oleh Marhalim Zaini itu sangat penting. Oleh karena itu agaknya ini perlu juga dirangsang, mungkin dipelopori oleh SMA 1 atau mungkin kita cari juga beberapa sekolah lain yang supaya bersedia untuk meningkatkan termasuk nanti akreditasinya ya. Untuk sekolah-sekolah bahwa kami mempunyai ekskul yang berbeda dengan yang lain. Terima kasih. Ya, baik, Bu Ilma, ada yang ingin direspon dari Pak Marhalim tadi? Mungkin di SMU 1 mungkin kan untuk Taman Menulis Kreatif ini? Merespon dari yang disampaikan oleh Pak Marhalim tadi, ya saya kalau sebagai guru bahasa Indonesia ya sangat merespon sekali, yaitu adanya ekskul penulis kreatif. Karena dari pelajaran bahasa Indonesia kami, kebetulan sastra misalnya dalam penulisan cerpen, ada di antara anak-anak itu yang mampu memang dia membuat cerpen. Nah, jadi kalau misalnya dikembangkan ada ekskul seperti itu, saya yakin pasti banyak penulis-penulis muda yang kreatif yang akan muncul di bumi tercinta kita ini, Pekanbaru. Baik, terima kasih.